Setelah kejadian itu, aku sudah tidak bisa lagi menghubunginya. Dikarenakan kakaknya sangat marah besar. Untungnya saja, pas kejadian itu dia tidak memanggil warga sekitar, ketika aku kepergok lagi bercocok tanam sama adiknya di dapur. Kisah ini terjadi pada saat aku jadi tukang servis panggilan. Aku biasa menyervis alat-alat elektronik. Waktu itu kejadiannya sekitar tahun 2022-an. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Bayu, umurku 27 tahun. Kegiatanku setiap harinya memperbaiki alat-alat elektronik di rumah. Tapi keseringannya aku dapat orderan lewat telepon. Aku dipanggil untuk memperbaiki yang rusak di rumah konsumen. Singkat cerita, pada suatu hari, aku ditelepon oleh seorang wanita bernama Lucy. Dia menelponku pagi-pagi. Dan aku disuruh ke rumahnya untuk memperbaiki mesin cucinya yang rusak. Karena hari itu pekerjaanku gak terlalu banyak, aku pun menyanggupinya. Oke mbak, agak siangan ya aku ke rumahnya, kataku. Dan sekitar jam 11-an aku bergegas berangkat menuju rumah Mbak Lucy. Tidak lupa aku membawa peralatan servis yang diperlukan. Kurang lebih 20 menitan sampailah aku di rumah Mbak Lucy. Karena rumahnya itu ngewarung jadi gampang ketemu. Aku pun berhenti tepat di depan warungnya. Terus ada seorang wanita keluar dari dalam warungnya. Mas Bayu ya? Tanyanya kepadaku. Oh, iya mbak, jawabku. Langsung ke belakang aja ya mas. Ada adik aku kok lagi masak, katanya Mbak Lucy. Iya mbak, jawabku. Sambilku terus masuk dan menuju dapur. Dan benar saja, di dapur ada seorang wanita sekitar umur 36 tahunan yang lagi masak. Permisi mbak, mau benerin mesin cuci, kataku. Wanita itu menjawab, iya mas. Ini mesin cucinya sebelah sini. Aku pun langsung memeriksa mesin cuci itu dan menyervisnya. Sambil menyervisku ajaklah ngobrol adiknya Mbak Lucy ini. Suaminya pada kemana mbak, tanyaku. Membuka obrolan. Suaminya gak ada mas, jawab adiknya Mbak Lucy. Loh, gak ada kemana? Tanyaku lagi. Ya, gak ada. Emang pada belum nikah? Jawab adiknya Mbak Lucy. Obrolan kita terus nyambung. Sesekali kita tertawa terbahak-bahak, tanpa terasa mesin cuci yang ku servis pun telah selesai. Yang kemarin tidak bisa dipakai akhirnya bisa digunakan lagi. Dah beres nih mbak mesin cucinya. Sudah bisa digunakan lagi sekarang, kataku. Wah, iya mas. Mas hebat, jawab adiknya Mbak Lucy. Oh iya mbak. Kalau ada masalah lagi telepon aja ya, atau mbaknya mau curhat, silahkan mbak, saya siap 24 jam. Kataku sambil tertawa. Beneran nih boleh nelpon? Tar istrinya marah lagi, kata adiknya Mbak Lucy. Ya enggak lah mbak, saya belum punya istri mbak. Jomblo lagi, jawabku. Ya sudah, nanti aku telepon ya, kata adiknya Mbak Lucy dengan sedikit genit menggodaku. Setelah obrolan kecil itu aku meminta nomor HP-nya untuk di-save. Dan namanya adik dari Mbak Lucy ini adalah Diana. Setelah pamit sama Diana dan Mbak Lucy yang lagi jaga warung, aku pun langsung pulang. Pada malam harinya sebelum aku tidur, aku coba miss call nomornya Diana, dan nomornya ternyata aktif. Aku mau coba untuk menelponnya, tapi Diana malah langsung telepon balik aku. Dan kita pun akhirnya ngobrol lewat telepon. Saking asiknya ngobrol sambil ketawa-tawa, tak terasa waktu sudah larut malam dan hawa dingin makin terasa. Dingin banget ya? Kataku kepada Diana. Iya sama dingin juga, jawabnya Diana. Enaknya dingin-dingin gini tuh pelukan, kataku sambil bercanda dan memancing responnya Diana. Tak disangka responnya Diana sesuai apa yang aku harapkan. Sini tar aku peluk terus aku cium, jawabnya Diana. Mau dong dicium, jawabku lagi. Mau dicium apanya nih? Kata Diana sambil bernada genit. Suasana yang sebelumnya dingin itu kembali hangat, karena obrolan kita semakin memanas. Udah basah nih. Mau ke kamar mandi dulu,
kata Diana sambil menutup teleponnya. Aku pun yang terbawa suasana hingga melakukan komlai sampai keluar. Setelah teleponan hangat berujung basah pada malam itu, komunikasi kita semakin intens dan selalu mengarah ke kenikmatan dunia. Dan kita pun sering merencanakan untuk bisa ketemu, tapi selalu gagal dan gagal. Akhirnya pada suatu hari Diana menelponku. "Mas," kata si mbak ke rumah, "kompor di rumah rusak. Tolong benerin sekarang ya." Wah, kesempatan nih, pikirku dalam hati. Oke, aku OTW sekarang, jawabku pada Diana. Sesampainya di rumah Diana, aku langsung ketemu Mbak Lucy yang lagi jaga warung. "Kompornya kenapa Mbak?" tanyaku pada Mbak Lucy. "Susah dinyalainnya," kata Mbak Lucy. Aku langsung menuju dapur. Dan dapur sudah ada Diana yang sedang menungguku. Sebelum aku membetulkan kompor yang rusak, aku menghampiri Diana terlebih dahulu dan mencium pipinya. Dan disinilah awal mula terjadinya aku dan Diana bercocok tanam. Setelah aku cium itu, Diana langsung memeluk aku dan menciumi aku bertubi-tubi. Aku pun kewalahan meladeninya. Nafsu Diana sungguh sangat besar sekali. Diana mulai membuka kancing-kancing bajunya. Karena tidak menggunakan bra, terlihatlah gunung kembar Diana yang besar. Aku pun langsung melumat kedua gunung itu. Saat Diana sedang di atas dan asyik bergoyang, tiba-tiba ada suara pintu dijebrutkan sangat keras sekali. Aku dan Diana yang belum nyampai puncak, sontak kaget dan menengok ke arah suara tersebut. Dan di situ Mbak Lucy alias kakaknya Diana sedang melotot ke arah kita tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Aku dan Diana sungguh sangat ketakutan sekali.